Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita bakal melanjutkan review mini plush Shinken Oh lagi, yang dimana salah satunya ini udah menjadi rare item banget, yaitu mini plush Daigoyo dan juga mini plush Kyoryu Origami. Nah, untuk si Kyoryu Origami ini udah susah banget dicarinya, bahkan di Jepang dan eBay pun itu kalau misalnya ada harganya udah 3-4 kali lipat. Jadi dulu itu harganya cuman 300 apa 400 yen untuk satu box ini doang. Yang kalau dirupiahkan dan ditambah pajak sama bea cukai sekitar ya mentok-mentok 150 sampai 200 ribu lah. Tapi sekarang di Jepangnya sendiri kalau misalnya ada ini doang, itu harganya udah nyentuh 500 sampai 600 ribu. Udah seharga si robot utamanya itu loh. Sedangkan untuk si Daigoyo ini berbanding terbalik, karena dia itu ngedrop banget harganya. Yang sekarang di pasaran itu udah sekitar 200 ribuan doang lah. Jadi masih reasonable atau masih murah kalau misal kalian mau cari si Daigoyo-nya ini. Meskipun agak sedikit sulit, tapi kalaupun ketemu itu nggak terlalu mahal harganya. Jadi bakal ada fitur apa aja di dua mecha ini, dan apakah worth it dengan harganya? So langsung aja ayo kita review satu persatu. Yang pertama adalah Daigoyo Chochin ya kalau nggak salah namanya. Pokoknya dia itu menjadi dua part. Yang pertama si part lampu lampionnya ini, dan juga part ini kayaknya kuas ya. Kuas atau apa sih? Ya mungkin yang tahu boleh tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk si Daigoyo-nya sendiri ini full stiker. Kemudian di bagian belakangnya di sini ada genggamannya. Tapi ini bukan genggaman untuk si mini plush Shinken Oh-nya. Nah, nanti untuk genggaman Shinken Oh itu dia ada di belakang sini. Nah, dia keluar dari sini. Kemudian di bagian bawahnya ini ada semacam part former gitu, yang aslinya kalau misal kita rubah menjadi robotnya itu menggunakan part yang ini, yang lebih besar. Jadi menurut gue ini bener-bener efektif banget untuk dijadikan sebagai optional part. Karena kalau misalnya dalam mode lampion kita pakai part aslinya itu gede banget kayak begini. Jadi menurut gue agak kurang. Dan nanti si bagian Daigoyo ini bisa kita sambungkan juga dengan Samurai HO, yaitu final mechanya, ultimate mechanya, yang kalau misal kita gunakan part ini itu bakal jadi berat ke depan banget. Sedangkan kalau menggunakan part optional part ini, dia bakal stabil gitulah untuk berdirinya. Dan sama seperti di series dan di X ya, dia juga ada gimmick untuk mengeluarkan disknya dari sini. Nah, kalian udah kelihatan kan? Caranya tinggal didorong aja dari belakang sini, didorong kayak begini, dan dia otomatis akan keluar. Nah, kayak begini. Tuh, dia udah ada disknya sendiri seperti ini. Jadi dia tuh konsepnya hampir sama kayak Bidaman. Tinggal kita dorong begini aja, dia keluar. Dan sekarang gue mau coba untuk memasukkan disknya si si Kabuto maksud gue. Tinggal dimasukin. Nah, dan kita tembak seperti ini. Tuh, dia bisa keluar kayak begitu meskipun nggak sekencang Bidaman sih. Tapi menurut gue untuk gimmicknya sendiri ini udah cukup oke untuk mini plush sekelas tahun 2009 gitu. Untuk kualitas partnya ini cukup kokoh, nggak ada yang rawan patah. Paling cuman ya lagi-lagi semuanya full stiker, nggak ada yang pre-painted. Kemudian untuk si part tangannya seperti ini, lagi-lagi juga menggunakan full stiker, nggak ada yang pre-painted. Dan dia cuma begini doang, nggak ada gimmick lainnya. Paling untuk artikulasinya nanti dibahas pas mode robotnya aja. Kita lanjut ke Kyoryu Origami, yang sebenarnya dia nggak mirip sama T-Rex. Kenapa bisa disebutnya dinosaurus ya? Agak aneh sih sebenarnya. Malah menurut gue lebih logis versi Power Ranger-nya, yaitu Shark Megazord kalau nggak salah. Jadi ya udah, dia bentuknya kayak begini, dan bagian depannya ini bahannya karet guys. Jadi bisa ngeliuk-ngeliuk kayak begini, sesuai sama di seriesnya. Kemudian semuanya ini full stiker, kayak depannya stiker kayak begini, bagian belakangnya juga stiker, dan ada gimmick yang menurut gue ini juga cukup bagus, meskipun sangat disayangkan punya gue udah agak butek, udah agak kotor gitu. Jadi di bagian sini, mungkin agak gue deketin dulu aja kali ya. Nah, di bagian part silvernya, dia juga memantulkan gambar disknya. Jadi kalau misalnya diputer tuh kayak begini, tapi sayangnya nggak terlalu kelihatan sih, karena memang stikernya ini udah kusam. Harus kayak di repaint metalik lagi gitu loh. Dan kalau misal ingin ganti disknya sendiri juga tinggal kita dorong ke bawah, dan bisa kita pasang misal disknya si Kabuto. Nah, dia bisa kayak begini.
Tuh. Jadi kalau misalnya diputar pun juga kayak begini guys. Selain gimmicknya tadi, ini ada satu fitur yang bisa dibilang rahasia. Jadi kalian penasaran fiturnya ada di mana? Tonton sampai akhir ya. Yaudah sekarang langsung aja kita gabungkan dan ubah ke mode robotnya. Untuk Daigoyo kita lepas bagian optional part bawahnya. Untuk part kaki aslinya kita lepas ke bawah dan kita pasang seperti ini. Yang satunya juga sama, kita lepas ke bawah. Ya, copot lagi. Dan kita pasang di sini. Untuk part tangannya tinggal kita lepas dua aja kayak begini. Selanjutnya kita pasang kakinya di bawah seperti ini. Bagian tangannya kita pasang di sini. Tangan satunya lagi kita pasang di sini. Dan yang terakhir tinggal kepalanya kita naikin aja seperti ini guys. Kanzen Daigoyo. Nah, karena dia ini motifnya lampu-lampion, makanya bagian badannya ini bulat banget. Dan kalau misal kita perbandingkan tingginya dengan Shinken-Oh, itu menjadi seperti ini. Nah, sesuai sama di seriesnya, si Daigoyo tingginya itu lebih pendek daripada si Shinken-Oh. Jadi langsung saja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepalanya dia bisa berputar seperti ini, meskipun nggak 360 derajat. Kemudian bagian tangannya dia bisa berputar seperti ini, kemudian bisa naik turun sedikit seperti ini, dan dia ada butterfly joint juga sampai sejauh ini. Yang dimana si Shinken-Oh-nya sendiri dia nggak punya butterfly joint. Ya, bisa dibilang ini menjadi nilai plus lah. Kemudian ada artikulasi sikunya juga sejauh 90 derajat seperti ini, dan telapak tangannya bisa kita putar juga seperti ini guys. Lanjut ke bagian pinggang, dia bisa berputar juga seperti ini, meskipun yang punya gua udah agak loose gitu, jadi kalau digoyang-goyang gampang copot kayak begitu. Untuk kakinya dia bisa lurus seperti ini, kemudian bisa ke samping seperti ini, dan ke belakang sejauh 90 derajat seperti ini. Kemudian dia bisa berputar juga kayak begini. Dan ada artikulasi lututnya juga seperti ini. Tapi sayang bagian telapak kakinya nggak ada artikulasi. Kita juga bisa menggabungkan dengan si Ryu, Kuma, kemudian ada Kame dan juga Saru yang menjadi Shinken Daigoyo. Untuk artikulasi sama aja, dan untuk pose-posenya nanti di rotating table aja ya. Sekarang langsung aja kita gabungkan Shinken-Oh dengan Kyoryu Origami menjadi Kyoryu Shinken-Oh. So langsung aja, ayo kita gabungkan. Oh iya, gue kelupaan satu hal. Kalau misalnya kalian udah memajangnya menjadi Daigoyo dan ingin menyimpan si optional partnya ini, bisa kalian pasang di belakang sini. Jadi dia nggak akan hilang, dan ya udah, dia juga nggak akan mengganggu artikulasi dan nggak akan mengganggu estetika dari si Daigoyo-nya ini. Untuk Kyoryu Origami kita lepas dulu bagian kaki belakangnya dan kita sambungkan dengan bagian ujung pedangnya menjadi seperti ini. Kemudian kita lepas bagian kaki depannya, sisi satunya lagi juga kita lepas, dan kita keluarkan bagian si join untuk pegangannya yang ada di sini. Untuk kaki depannya tadi kita pasang menjadi seperti ini dan kita putar seperti ini. Selanjutnya kita pasang si Kyoryu Origaminya, dan yang terakhir kita pasang helm Kyoryu Origami di sini. Ini agak susah masangnya. Nah masuk juga dia. Kanzen Kyoryu Shinken-Oh. Nah ini untuk si Kyoryu Origaminya bener-bener tinggi banget, makanya si Shinken-Oh-nya kelihatan lebih pendek. Tapi gue ingin memperlihatkan full looks-nya dulu aja, jadi seperti ini. Untuk artikulasi nggak usah gue bahas, karena ini menggunakan artikulasinya Shinken-Oh. Paling untuk pose-posenya nanti di rotating table aja. Dan gue ingin mendekatkan dulu, supaya kalian melihat si bagian kepalanya dari dekat. Nah ini dia guys, untuk bagian kepala Shinken-Oh yang menggunakan helm Kyoryu Origami. Yang menurut gue helmnya ini ngeganggu banget sih, bahkan ngerusak estetikanya dari si Kyoryu Shinken-Oh ini loh. Kalau menurut kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ada fitur tersembunyi dari si Kyoryu Origaminya. Jadi, ini dia guys. Di bagian ujung pedangnya ini, bisa kita bongkar. Jadi, seperti ini. Nah, dan di sini ada join pegangannya untuk si Shinken-Oh-nya. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan join yang ini, dia tuh nggak bakal ke atas seperti ini, melainkan dia akan lurus seperti ini. Nah, langsung aja kita pasang, guys. Nah, ini dia tampilan full looks-nya dari fitur tersembunyi Kyoryu Origami. Ya, meskipun dia memang keberatan sih, lebih cocok kalau nanti dipakainya di Samurai HO. Karena kalau dalam mode si Shinken-Oh-nya ini terlalu keberatan ke depan, bahkan ini gue menggunakan stand base
supaya si Shinken O-nya bisa berdiri. Untuk pose-posenya nanti di rotating table aja ya. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dan artikulasi-artikulasi dari Daigoyo, Shinken Daigoyo, dan juga Kyoryu Shinken O. Sekian review mini pla Daigoyo dan juga Kyoryu Origami. Jadi gimana menurut kalian? Apakah worth it dengan harganya itu? Dan gimana pendapat kalian tentang dua mini pla ini? Tulis di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa di like, subscribe, share juga, karena selanjutnya kita bakal nge-review mecha terakhirnya. Tahu dong si Banteng PD. Sorry, maksud gue si Banteng Gerobak itu. Dan kita juga akan menggabungkan ultimate mechanya menjadi Samurai HO. Makanya subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan minggu depan. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!